Hari ini adalah hari kedua puncak KTT G20. Berbagai pertemuan bilateral telah terjadi di hari kemarin. Lantas bagaimana dengan agenda di hari ini? Kita sudah terhubung dengan reporter BTV Said Masyur dan juru kamera Rangga Samutra. Halo, selamat siang Said. Kita ketahui tadi pagi Presiden Joko Widodo bersama para delegasi ini telah melakukan side event menanam mangrove di Taman Hutan Raya Nusa Dua Bali. Nah, kalau agenda hari ini selain agenda yang tadi, ada agenda apa saja yang juga akan berlangsung di hari ini, Said? Siang Ellen, betul sekali pada hari terakhir daripada puncak KTT G20 di Bali ini 16 November 2022 setelah tadi kita mengikuti penanaman mangrove ataupun bakau di Tahura Bali, Ngurah Rai. Tadi di sana kita lihat ada banyak kepala negara anggota G20 yang hadir untuk kemudian melakukan penanaman bakau. Anda sudah jelaskan tadi kenapa pemilihan bakau, karena ini merupakan simbol daripada komitmen Indonesia untuk kemudian mendukung daripada penanggulangan krisis iklim global begitu. Bakau dipilih sebagai tanaman yang bisa menyerap karbon dan juga bisa mengurangi abrasi laut begitu, sehingga tadi Indonesia akan menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia berkomitmen untuk kemudian menanggulangi krisis iklim. Lalu setelah itu, Ellen, kalau yang kami pantau sampai dengan saat ini, para kepala negara anggota G20 ini telah kembali dari Tahura untuk kemudian menuju ke Apurva Kempinski untuk melanjutkan daripada rangkaian pertemuan KTT G20. Masih ada satu working session yang akan dilakukan pada hari ini, Ellen, yang berkaitan dengan transformasi digital. Kalau kemarin dua working session membahas tentang kesehatan, ketahanan pangan dan juga energi, pada hari ini akan difokuskan pembahasan tentang transformasi digital dan juga ekonomi. Ini salah satu dari 3 isu prioritas yang dibawa Indonesia sebagai presidensi G20. Transisi digital nantinya akan difokuskan pada pembahasan mengenai bagaimana pemerataan akses terhadap teknologi, utamanya bagi negara-negara berkembang dan juga negara-negara yang masyarakatnya rentan begitu, sehingga akan dibahas juga bagaimana kemudian transformasi digital ini bisa dilakukan di berbagai negara dan juga pemerataan teknologi. Lalu juga akan ada pembahasan mengenai arus data lintas batas negara yang ini menjadi salah satu poin pembahasan juga. Dan tentu bagi Indonesia ini menjadi penting juga karena transformasi digital ini sangat penting untuk kemudian mendorong sektor-sektor strategis yang ada di Indonesia, utamanya usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM yang saat ini juga tengah menjadi tumpuan ekonomi, salah satu tumpuan ekonomi di Indonesia. Dan untuk setelah ini, Ellen, setelah working session yang terakhir ini, tentu masih ada beberapa pertemuan bilateral yang dijadwalkan akan ditemui oleh Presiden Joko Widodo. Pada hari ini sendiri, kalau informasi yang kami dapatkan, Presiden Joko Widodo akan menemui India, Arab Saudi, Jerman, Belanda dan juga Inggris. Lalu nanti setelah penutupan ataupun juga closing ceremony daripada KTT G20 ini akan diagendakan juga pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan juga pemerintah Cina, dalam ini Presiden Cina Xi Jinping pada sesaat setelah penutupan daripada KTT G20. Ellen. Baik, masih ada satu working session dan juga beberapa pertemuan bilateral lainnya, Said. Nah, kita ketahui bahwa masyarakat juga menantikan adanya kesimpulan atau komunike dari KTT G20 ini. Seperti apa potensi terciptanya komunike? Apakah sudah ada informasi terkait dengan kisi-kisi atau poin apa saja nih yang akan menjadi komunike, Said? Betul sekali, Ellen. Tentu pada hari terakhir 16 November ini merupakan puncak dari KTT G20. Kita akan melihat langsung apakah memang ada deklarasi pemimpin ataupun juga delegasi G20 yang berbentuk komunike atau juga bahkan tidak ada. Ini kemudian hal yang paling ditunggu-tunggu oleh masyarakat dunia berkaitan dengan pertemuan 20 kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Namun kalau informasi yang beredar di kalangan wartawan juga bahwa sampai dengan saat ini komunike masih tengah dibahas begitu, dan ada beberapa hal memang yang menjadi kecenderungan forum pada KTT hari pertama kemarin, terutama berkaitan dengan konflik geopolitik yang saat ini tengah memanas, terutama yang melibatkan Rusia dan juga Ukraina. Kalau informasi yang kami dapatkan juga pada pertemuan utamanya pada KTT ataupun working session yang membahas tentang krisis pangan dan juga energi, ini banyak menyoroti Rusia yang menjadi penyebab daripada
daripada krisis ketahanan pangan dan juga energi begitu, sehingga kecenderungan ini kemudian bisa memberikan gambaran begitu akan seperti apa nantinya, apakah nanti akan dirumuskan dalam bentuk komunike atau tidak, tentu kita akan sama-sama menunggu. Namun seperti yang saya katakan tadi dalam forum tersebut, seperti misalnya Inggris, India, negara yang merupakan akan menjadi presidensi G20 selanjutnya, ini salah satu pihak-pihak yang kemudian menyoroti daripada invasi Rusia terhadap Ukraina. Pada kemarin juga sebetulnya pada keberlangsungan working session, utamanya working session pertama, ada Presiden Ukraina di KTT tersebut memberikan keterangan secara virtual. Dia mengatakan bahwa mengutuk atau meminta bantuan anggota G20 untuk menghentikan invasi Rusia di Ukraina. Bahkan dia menyebutkan juga pada saat forum itu dia menyebutkan G19 atau jadi dia menjelaskan bahwa Rusia tidak termasuk pada G20 yang dilakukan pada pertemuan itu. Dan informasinya juga bahwa Menteri Luar Negeri Rusia ini juga telah meninggalkan Bali sesaat setelah hari ini deklarasi daripada komunike. Tentu kita sama-sama menunggu, Ellen. Tentu ini juga kita tidak bisa mengesampingkan daripada isu-isu sebelumnya, isu kesehatan, ketahanan pangan dan juga energi dan transformasi digital. Selain itu, isu daripada konflik antara Rusia dan Ukraina ini akan menjadi salah satu capaian terbesar apabila nantinya akan dirumuskan dalam bentuk deklarasi ataupun juga komunike yang rencananya akan disampaikan sesaat setelah pertemuan working session 2. Nantinya kalau informasi yang kami dapatkan pada pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah nanti Presiden Joko Widodo akan menyampaikan sejumlah hal berkaitan dengan KTT G20 ini, apakah juga termasuk dengan komunike ataupun juga kita masih menunggu apa yang akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo setelah ini. Ellen. Baik, kita nantikan seperti apa komunike nanti jika ada dari hasil KTT G20. Terima kasih.